wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman dan anak-anak mahasiswa semua. Untuk itu alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi menjelang siang ini ya, dengan mata kuliah yang berbeda. Dari pagi sudah kuliah? Sudah. Sekarang nanti kita akan masuk ke materi EPHK ya. Ya, untuk itu sebelum kita mulai senantiasa kita memanjatkan doa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT, dan kita mendapatkan ilmu dan kita paham, gitu ya. Nah, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita, kemudian kita tadarus surat Ad-Duha ya. Yuk, mari kita berdoa dengan sifat sempurna, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal akhiratu khairul laka minal ula, wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dimudahkan dan dilancarkan ya. Saya akan mengingatkan kepada teman-teman semua, kepada mahasiswa, bahwa deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan etika profesi dan hukum kesehatan dengan pokok bahasa yaitu sistem etika, kode etik profesi dan etika moral, fungsi etik dan moral dalam pelayanan kebidanan. Terus rencana pembelajaran yaitu pada semester ini yaitu merupakan salah satu mata kuliah bagi mahasiswa yang harus ditempuh yaitu dengan 2 SKS, yaitu 1,5 SKS dengan kuliah teori, yang 1,5 SKS yaitu dengan seminar. Kemampuan akhir diharapkan ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar etika, mahasiswa mampu menerapkan isu dan dilema etik. Yang selanjutnya mahasiswa mampu memahami dan menerapkan aspek legal pelayanan kebidanan. Yang terakhir mahasiswa mampu memahami dan menerapkan pelayanan penyelesaian masalah etik. Metode pembelajaran ini yaitu dalam mata kuliah ini yaitu yang seminar itu mungkin secara team based project, ada tugas kuis dan kemudian seminar yang akan nanti kita jalankan bersama. Kemudian ada tugas akhir yaitu dari UAS dan UTS. Jadi penilaiannya ada di situ. Nanti pada saat seminar mungkin penilaiannya akan diambil bagaimana keaktifan dari para mahasiswa dan juga keterampilan dari PPT-nya. Kemudian bahan kajian yang dipakai yaitu sistematika etika, kode etik profesi, prinsip etika moral, fungsi etika dan moral dalam pelayanan kebidanan, sumber etika, hak, kewajiban dan tanggung jawab.
Dan dari bahan kajian ini ada penelitian saya yang juga menjadi sumber dari bahan kajian ini, yaitu saya meneliti waktu itu pada tahun 2021. Sumber belajar dalam mata kuliah ini salah satunya bisa diambil dari penelitian saya pada tahun 2021, yaitu implementasi Undang-Undang 33 yaitu tentang ASI eksklusif. Baiklah, sesuai yang kemarin sepertinya sudah dijelaskan oleh Bu Koordinator. Di sini Koordinator EPHK adalah Bu Bibra ya. Kemarin sudah dijelaskan dan Anda bisa melihat di lensa begitu ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan ada pertemuan teori dan pertemuan diskusi seminar begitu ya. Nah, ini pertemuan awal seminar ya. Nah, untuk itu kita nanti akan bahas yaitu pelanggaran kode etik. Nah, silakan nanti berdiskusi 5 sampai 10 menit ya. 5 sampai 10 menit untuk membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya, satu kelas ini. Kemudian nanti sudah selesai nanti kita presentasikan. Begitu, ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua? Sudah jelas? Ya, yang sudah jelas silakan membagikan kelompok sesuai dengan kelompoknya. Sudah ya? Sudah punya kelompok ya? Sudah. Kelompok silakan membagikan sesuai dengan kelompok, gunakan waktu dengan baik 5 sampai 10 menit untuk berdiskusi. Ya, silakan. Oke, untuk diskusi kode etik profesi pada pagi hari ini, saya persilahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1, izin untuk mempresentasikan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi terkait kasus pelanggaran kode etik pelayanan kebidanan pada individu usaha.
Untuk pengertian kode etik bidan, kode etik merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan mengambil profesi. Di dalam dunia pidana, kode etik bidan merupakan standar perilaku seseorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Untuk kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia 10 tahun 1988. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ID tahun 1991 sebagai berikut dalam buku. Yang kedua adalah kewajiban-kewajiban dalam kode etik kebidanan. Yang pertama itu adalah kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan semua jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Menjalankan tugas profesi, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Bidan juga menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Bidan menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan nilai-nilai yang dianut oleh klien. Kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi dan atau rujukan. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan, menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang seksi. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Kewajiban bidan terhadap profesinya, yang pertama, setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat. Lalu, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, yang pertama adalah setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan praktek mempunyai arti pelaksanaan atau tindakan. Sehingga malpraktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Meskipun arti harfiah demikian, tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi. Sedangkan definisi malpraktek profesi kesehatan adalah kelalaian dari seorang dokter atau bidan untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan malpraktek adalah melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan atau melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah seorang dari saudara korban menyebutkan korban mengalami trauma dikarenakan dugaan adanya pelecehan secara verbal. Tersebut mengejek kondisi banyak yang keputihan yang dialami ibu hamil dan mengakibatkan korban mengalami trauma ditambah karena pada saat proses melahirkan ibu tersebut tidak didampingi suaminya. Pandangan Islam mengenai kasus pelanggaran kode etik kebidanan. Di dalam pembahasan sebelumnya terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan bidan. Sebagai contoh, bidan tersebut telah membuka aib dari si pasien dan membicarakan di fasilitas umum dan telah melanggar hadis. Bunyi hadis tersebut sebagai berikut: barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib orang tersebut di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, bidan tersebut juga telah mencela atau mengolok-olok pasien dengan mengatakan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman dan merupakan sikap tidak menghargai orang lain. Hal itu pun merupakan perbuatan tercela yang telah melanggar syariat Islam pada surat Al-Hujurat ayat 11 dan hadis Nabi yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya
Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lainnya, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan jangan kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah ia, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain, mencegah privasi setiap individu, mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan konsep. Berikut data pustakannya. Terima kasih. Barangkali ada yang mau bertanya. Baik, untuk sesi tanya jawab pada kelompok 1 saya persilakan. Baik, Mbak bisa berdiri dan memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Agustin dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 1 mengenai yang sudah disampaikan di PPT tadi mengenai terhadap kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Yang poin 1, setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari Mbak Mutia, mungkin sebelum Mbak Zilan menjawab, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab atau menambahkan ataupun mau menanggapi dari pertanyaan Mbak Mutia, dipersilahkan. Saya Mbak Jadi saya ingin untuk menjawab penilaian dari Mbak Mutia. Maksudnya di sini ketika memberikan asuhan pada masyarakat dan pasien seperti penyakit yang menular, TBC, HIV/AIDS, maka untuk memberikan perlindungan diri kita harus menggunakan safety APD, kemudian yang kedua safety keamanan pasien, dan yang ketiga melaksanakan asuhan sesuai prosedur kesehatan. Ya. Teman-teman semua, karena kita sudah mendengarkan dari hasil presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4, maka dari itu dimohon untuk Bu Arifah memberikan tanggapan dari hasil diskusi kami dari kelompok 1 sampai dengan 4. Silakan Bu Arifah. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk presentasi pada hari ini, ya, pertemuan pertama ini sudah kita selesaikan. Mari kita beri aplaus. Itu mungkin Ibu akan memberikan masukan. Tadi sudah banyak pertanyaan ya dari satu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah di sini diskusinya hidup ya tadi, dan insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semua. Ini tadi kita sudah membahas tentang kode etik profesi ya. Kode etik profesi itu sangat penting bagi kita semua, kita terutama insya Allah nanti kita akan menjadi para ahli-ahli kebidanan ya. Di situ kode etik profesi itu paling memberi rambu-rambu kepada kita semua bagaimana kita nanti menjalankan, memberikan asuhan kepada para pasien atau kepada masyarakat ya. Karena yang mencari kita meminta bantuan ke kita itu bukan hanya pasien yang berbaring, tapi pasien yang sehat pun mungkin akan datang ke kita. Tapi kita perlu kode etik bagaimana kita akan memberikan asuhan kepada pasien itu, baik yang sakit maupun yang tidak, yang memerlukan. Kita akan memberikan rasa nyaman, aman,
aman ya kepada kita dan dia percaya kepada kita, maka masalah ataupun penyakit yang mereka hadapi akan menjadi segera terobati dan akan bisa terselesaikan. Jadi perlunya kita mempelajari kode etik di sini, yaitu paling nggak untuk menjadi rambu-rambu kita sebagai tenaga kesehatan, karena kode etik itu merupakan suatu tatanan ya atau aturan yang harus kita jalankan sebagai kita tenaga ahli yang berprofesi. Di situ juga jadi semua kelompok sudah menjelaskan tentang apa yang terkaitannya dengan apa Islam. Ya, ada juga bahwa di Al-Quran, di hadis juga dijelaskan di sana bagaimana kita sebagian dari akhlak ya. Kita bagaimana kita memanusiakan manusia agar manusia kita yang kita beri asuhan tadi akan merasa tenang ya, secara psikologisnya secara tenang ya, karena tadi ada yang bagaimana kita harus melayani pasien tadi di dalam Al-Quran dan di dalam hadis juga ada, dan di kode etik kan secara umum, secara luas ya, secara umum, secara umumnya di dunia, tetapi di akhirat pun kita juga dituntut di sana bahwa kita bagaimana kita melayani kepada para pasien yang membutuhkan kita ya. Insya Allah kalau kita melayani dengan baik, kita mengikuti kode-kode etik, aturan-aturan yang ada di dalam asuhan kebidanan ini, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahalanya nanti di surganya Allah. Datangkan niat kita berikan rakyat dari hati kita, tidak melanggar dari aturan-aturan kode etik itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua yang ada di sini? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Ya, insya Allah pertemuan pada kali ini akan membawakan hikmah, menjadikan panduan untuk kita pertama, dan selanjutnya insya Allah kita akan bertemu. Seminar ini 7 kali pertemuan ya. Siap, moga-moga nanti kedepannya lebih aktif lagi yang merasa belum aktif, tapi alhamdulillah pada pertemuan pertama ini sudah